Pertama, kita buka dulu SPSS-nya. Lalu, kita masuk di bagian variable view-nya. Jangan lupa siapkan juga data yang ingin di-input. Pertama-tama kita tuh input terlebih dahulu data yang kalian punya di bagian variable view-nya. Kita isi dulu bagian name. Untuk name ini harus dengan menggunakan menggunakan kata-kata singkat. Dengan kalimat singkat atau kata terserah kalian. Untuk tipenya kita sesuaikan dengan data yang kalian punya. Jadi, Nores nih kalau menggunakan nama orang, tinggal tagnya kita ganti aja menggunakan string. Berhubung ini menggunakan angka, jadi menggunakan numeric. Semuanya ini pakai angka ya, jadi type-nya numeric. Untuk desimalnya, untuk Nores kita nggak butuh 0, di belakangnya ya, pakai yang 0 aja. Udah gitu untuk motivasi kita kasih 2, untuk prestasi kita kasih 2 sesuai dengan data ya. Untuk labelnya di sini tuh penjelasan dari name. Apabila ini seperti motivasi, kalau misalnya aku singkat MTV, nah di sini di label kita memperjelas motivasi seperti itu. Lalu kita lanjut ke measure. Untuk measure-nya di sini kita isi nominal karena ini angka ya. Lalu untuk motivasi dan prestasi kita pakai skill sesuai dengan data ya. Lalu kita masuk ke data view. Untuk data view yang awal-awal keluar tuh pasti ininya dulu, lalu kita masukin Nores ini angka sesuai dengan data yang kalian miliki. Lalu masukin juga angka yang ada di motivasi. Masukin nilai 15 dan prestasi pun juga sama. Harus sama ya data dengan hasil input kalian. Lalu kita mulai menganalize dengan menggunakan uji korelasi range Spearman. Kita pencet yang correlate, lalu brevet, kita masukin yang skill, motivasi, dan prestasi. Kita tuh pakai correlation koefisiennya kan ingin menguji dengan Spearman, jadi kita centangin Spearman. Untuk yang person kita juga centang, lalu oke. Lalu kita lihat di outputnya. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya, aku bakalan menjelaskan arti dari angka-angka ini ya. Jadi, untuk menjelaskan arti dari angka-angka ini, itu ada 3 kriteria. Pertama, berdasarkan kriteria tingkat kekuatan korelasi. Kedua, berdasarkan kriteria arah korelasi. Ketiga, berdasarkan signifikansi hubungan kedua variabel. Oke, pertama-tama aku mau jelasin berdasarkan kriteria tingkat kekuatan korelasinya ya. Dari hasil output ini diperoleh angka koefisiensi korelasinya 0,742 ya. Artinya tingkat kekuatan hubungan atau korelasi antara variabel motivasi dengan variabel prestasi adalah sebesar 0,742 atau kuat. Aku bisa nyimpulin ini masuk dalam karena hubungan kuat tuh memiliki kriteria yaitu 0,51 hingga 0,75 memiliki hubungan kuat. Nah, sedangkan ini 742, jadi masuk ke kriteria yang kuat. Baik. Untuk tanda bintang ini 2, artinya korelasi bernilai signifikan pada angka signifikansi sebesar 0,01. Lanjut yang kedua ya, berdasarkan kriteria arah korelasi, angka koefisiensi korelasi pada hasil ini bernilai positif. Untuk correlation koefisiennya bernilai positif kan semuanya, yaitu 0,742. Maka hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah atau jenis hubungan searah. Dengan demikian dapat diartikan bahwa variabel motivasi apabila dia meningkat, maka begitu juga dengan variabel prestasi juga akan ikut meningkat. Maksudnya tuh sama-sama saling mempengaruhi. Lalu lanjut ke kriteria ketiga, yaitu kriteria signifikansi hubungan kedua variabel. Berdasarkan output ini
nilai signifikansinya yaitu 0,002 kan ini. Karena nilai 0,002 lebih kecil dari 0,05 atau 0,01, maka artinya ada hubungan yang signifikan atau berarti antara variabel motivasi dengan variabel prestasi. Seperti itu. Dari kesimpulan berdasarkan 3 kriteria yang tadi aku jelasin itu, maka dalam hasil penelitian ini ya, atau output ini, ada hubungan yang signifikan yang kuat dan searah antara variabel motivasi dengan prestasi, juga dengan respon. Responden itu bisa dari mahasiswa atau siswa atau pertama-tama buka terlebih dahulu SPSS, masuk pada bagian variable view, lalu isi bagian name sesuai dengan data yang dipunya. Di sini saya ada data sumber air minum dan juga kejadian diare. Untuk name diisi seperti biasa menggunakan kata singkat atau kalimat singkat. Untuk type di sini menggunakan numerik karena menggunakan angka semua. Lalu untuk desimal diberi angka 0. Cara menggantinya seperti ini. Dengan menggunakan ini untuk mundur, untuk makin kecil angkanya, untuk ini untuk makin besar angkanya. Lalu begitu pula dengan kejadian karena menggunakan angka tanpa ada 0 di belakang angka. Lalu untuk label merupakan penjelasan dari name ya. Lalu kita masuk kepada bagian value. Value di sini terdapat 1 dan 2. Di sini 1 untuk sumber air adalah terlindung dan untuk nomor 2 adalah tidak terlindung. Value di sini diisi dengan menggunakan angka, lalu menggunakan kalimat atau kata yang digunakannya, lalu klik OK. Begitu pula dengan kejadian diare diisi dengan tidak diare dan juga diare, lalu klik OK. Bagian measure di sini diisi dengan menggunakan nominal karena tadi menggunakan angka ya. Ini menggunakan angka tanpa ada 0 di belakangnya. Kalau ada 0 di belakangnya berarti menggunakan scale. Untuk kejadian pun sama, menggunakan nominal. Lalu masuk pada bagian data view. Bagian data view yang pertama kali keluar selesai mengisi variable view adalah bagian ini. Lalu apabila sudah selesai, masukkan data atau input data ke dalam tabel atau kolom di sini. Lalu di sini saya akan melakukan uji deskriptif, yaitu menggunakan pertama klik analyze, masuk pada deskriptif statistik, pilih cross tab, masukkan sumber air pada row, sedangkan kejadian pada kolom. Lalu pilih statistik, centang bagian chi-square, lalu klik continue. Apabila sudah selesai seperti ini, klik OK. Maka akan muncul seperti ini di bagian outputnya. Baik, saya akan menjelaskan makna dari angka-angka yang ada di output ini. Untuk pertama, saya akan menjelaskan tentang case progressing summary. Berdasarkan output ini diketahui terdapat 30 data. N ini adalah merupakan data. Terdapat 30 data yang semuanya diproses ke dalam analisis atau tidak ada yang namanya missing. Ya, tidak ada ya. Ini frasenya 100 karena tidak ada missing atau tidak ada data yang hilang, sehingga tingkat kevalidannya adalah 100%. Validnya 100%. Baik. Lalu masuk pada bagian tabel sumber air dan kejadian diare cost tabulation. Di sini tabel tabulasi silang yang memuat informasi hubungan antara variabel sumber air minum dengan variabel kejadian diare. Ya. Baik. Lalu cara menafsirkannya misalkan pada baris kejadian kolom 1, pada baris kolom 1 yaitu nomor 1 ini, bagian ini 10 kan, pada tabel kon terdapat angka 10. Angka ini menunjukkan ada 10 balita atau 10 orang yang meminum air dari sumber air kategori terlindung, di mana 10 orang atau balita ini tidak mengalami diare. Seperti itu.
Lalu masuk pada bagian yang terakhir, yaitu chi-square test. Menurut rumus pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi atau asimnya, atau asymptotic significance two-sided, diketahui asimnya di sini pada uji Pearson, ya. Pada uji Pearson chi-square adalah sebesar ini ya, sebesar 0,003. Karena syaratnya nilai signifikansinya asim signifikansi atau two-sided itu 0,03, di mana dia lebih kecil dari 0,05. Maka berdasarkan dasar pengambilan keputusan dapat disimpulkan HO ditolak dan HA diterima. Artinya ada hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare pada balita. Begitu. Lalu di sini di bawah output chi-square test terdapat tulisan seperti ini. Ini berarti bahwa asumsi penggunaan uji chi-square dalam penelitian ini sudah memenuhi syarat. Pertama-tama, siapkan dulu SPSS-nya, lalu buka data yang ingin dianalisis atau ingin diuji. Masuk kepada bagian variable view. Untuk name merupakan singkatan atau kata-kata singkat. Lalu untuk label merupakan penjelasan dari name untuk memperjelas. Lalu untuk type-nya, untuk name menggunakan string karena menggunakan nama orang. Lalu masuk ke bagian value. Value untuk jenis kelamin seperti ini menggunakan nominal. Untuk measure-nya menggunakan nominal. Lalu untuk value di sini kita atur dulu. Untuk value ditulis dengan menggunakan angka. Kode saja 1. Lalu untuk label menggunakan laki-laki seperti ini. Atau ini bisa diganti sesuai dengan data yang kalian punya. Untuk nilai statistik, nilai sebelum belajar dan sesudah belajar, menggunakan measure-nya menggunakan scale semua. Lalu masuk kepada bagian data view. Data view di sini yang akan keluar pertama-tama adalah bagian atas ini. Bagian atas ini yang pertama keluar. Lalu selanjutnya masukkan data yang dipunya ke dalam data view. Kita input sesuai dengan data yang tersedia. Masukkan hingga akhir. Lalu pertama-tama untuk menguji compare means menggunakan test of normality terlebih dahulu. Klik analyze, lalu descriptive statistic, pilih bagian explore. Untuk dependent list, masukkan jenis kelamin dan nilai statistik. Lalu diklik OK. Apabila sudah selesai, masuk ke bagian output. Kita lihat hasil outputnya. Seperti ini yang akan keluar pada bagian outputnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan test of normality-nya. Di sini terdapat dua variabel, yaitu jenis kelamin dan nilai statistik. Untuk signifikannya itu 0,000 untuk jenis kelamin, sedangkan nilai statistik 0,136. DF di sini berupa banyaknya responden atau orang sesuai dengan data. Data saya tadi kan jumlah respondennya sebanyak 14 orang. Lalu apabila signifikansinya ini kurang atau kurang dari 0,05, maka tidak bisa dikatakan normal. Apabila lebih dari 0,05 berarti dikatakan normal. Seperti ini signifikansinya lebih dari 0,05.
Lalu untuk analisis yang kedua, uji yang kedua, yaitu tetap menggunakan explore, klik analyze, lalu masuk ke bagian deskriptif statistik, masuk ke bagian explore. Untuk yang kali ini berbeda, yang diuji adalah nilai sebelum dan sesudah. Masukkan seperti ini sama caranya, lalu diklik OK. Maka yang akan keluar seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Baik, untuk penjelasannya sama seperti test of normality pada jenis kelamin dan juga nilai statistik. Di sini nilai sebelum belajar terdapat signifikansinya 0,145, berarti lebih dari 0,05. Maka ini dapat disimpulkan yaitu normal. Mereka ini normal dan bisa dilanjutkan dengan menggunakan uji parametrik seperti uji sampel priority test. Apabila semua sudah diuji of normality, lalu masuk kepada bagian analyze yang ketiga, yaitu uji sampel priority test. Masuk ke bagian analyze. Lalu selanjutnya untuk uji pirate sample test. Apabila ingin keluar seperti ini, pertama-tama klik analyze, pilih compare means, lalu klik pirate sample test. Untuk variabel pertama masukkan nilai sebelum, untuk variabel kedua masukkan nilai sesudah. Lalu klik OK. Maka akan keluar hasilnya seperti ini. Saya akan menjelaskan makna dari kotak di dalam pirate sample test. Untuk interpretasi output pirate sample statistik yang ini, pada output ini kita diperlihatkan ringkasan hasil statistik dari kedua sampel yang diteliti, yakni nilai sebelum belajar dan nilai sesudah belajar. Untuk nilai sebelum belajar diperoleh rata-rata atau mean sebesar 70,7857. Lalu untuk variabel nilai sesudah belajar sebesar 82,0714. Jumlah responden atau orangnya sebanyak 14 orang. N-nya 14 orang. Lalu untuk nilai STD deviation atau standar deflasi pada nilai sebelum belajar sebesar 5,75364. Untuk nilai sesudah belajar 6,34234. Terakhir nilai STD error mean. Untuk nilai sebelum belajar sebesar 1,53773. Lalu untuk nilai sesudah belajar 1,69506. Karena nilai rata-rata hasil belajar pada nilai sebelum belajar sebesar 70,7875, berarti ini lebih kecil daripada nilai sesudah belajar, yaitu 82,0714. Maka artinya secara deskriptif ada perbedaan rata-rata nilai sebelum belajar dengan nilai sesudah belajar. Selanjutnya, pirate sample correlation. Menunjukkan hasil uji korelasi atau hubungan antara kedua data atau hubungan variabel antara nilai sebelum belajar dan nilai sesudah belajar. Berdasarkan output diketahui koefisiensi korelasinya sebesar 0,861 dengan nilai signifikansinya 0,000. Karena nilai signifikansinya di sini lebih besar daripada probabilitas 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel nilai sebelum belajar dengan variabel sesudah belajar. Lalu masuk ke bagian pirate sample test. Berdasarkan output
pada sampel tes ini diketahui signifikansinya sebesar 0,000 lebih kecil daripada lebih kecil daripada 0,05. Maka peret HO ditolak dan HA diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antara nilai sebelum belajar dengan nilai sesudah belajar, yang artinya ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran yang mampu merubah nilai. Buka terlebih dahulu SPSS, masuk pada bagian variable view seperti ini. Untuk name diisi dengan menggunakan kata-kata singkat atau singkatan karena tidak bisa dengan menggunakan spasi. Lalu untuk label merupakan penjelasan dari name. Untuk type-nya no-res di sini menggunakan numerik. Kita buka terlebih dahulu data yang kita punya. Di sini saya mempunyai data dengan seperti ini dengan no-res. No-res merupakan numerik karena angka. Lalu masuk pada desimal. Di sini dapat dilihat bahwa no-res tidak terdapat 0 di belakang angka, jadi diberikan 0. Desimalnya dinolkan saja. Masuk pada measure-nya. Untuk nomor responden menggunakan nominal sesuai dengan data. Lalu untuk motivasi, minat, dan prestasi menggunakan measure-nya menggunakan scale. Untuk desimalnya menggunakan 2 karena di belakang angka terdapat 0. Lalu masuk pada bagian data view. Untuk pertama-tama yang keluar yaitu pada bagian ini. Saat pertama kali membuka data view, yang pertama keluar adalah ini yang di atas sendiri. Lalu setelah itu buka data yang kalian dipunya, masukkan sesuai dengan tabel-tabelnya hingga pada data terakhir. Lalu saat ini saya ingin melakukan uji korelasi Pearson. Klik Analyze, masuk pada bagian Correlate, klik Private, lalu masukkan untuk minat, untuk motivasi, minat, dan prestasi. Yang dicantang adalah bagian Pearson, lalu klik OK. Maka yang akan muncul bagian output adalah seperti ini. Untuk menganalisis korelasi Pearson terdapat 3 kriteria, yaitu pertama berdasarkan nilai signifikansinya. Di sini nilai signifikansinya adalah antara motivasi dengan variabel prestasi adalah 0,000, di mana dia lebih kecil daripada 0,05, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel motivasi dengan variabel prestasi. Selanjutnya hubungan antara variabel minat dengan variabel prestasi. Signifikansinya 0,00 lebih kecil dari 0,05, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel minat dengan variabel prestasi. Untuk kriteria kedua yaitu berdasarkan nilai R hitung Pearson correlation. Diketahui nilai R hitung untuk hubungan motivasi dan prestasi adalah 0,843, di mana lebih besar daripada R tabel yaitu 0,514. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan atau ada korelasi antara motivasi dengan variabel prestasi. Selanjutnya diketahui nilai R hitung untuk hubungan minat dengan prestasi adalah 0,834 dan lebih besar dari R tabel yaitu 0,514. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan atau korelasi antara variabel minat dengan variabel prestasi. Selanjutnya pada kategori ketiga yaitu berdasarkan tanda bintang. Berdasarkan tanda bintang di sini. Berdasarkan tanda bintang dari output ini dapat diketahui bahwa nilai Pearson correlation antara masing-masing variabel
antara masing-masing variabel, yaitu motivasi, minat, dan prestasi, yang dihubungkan mempunyai 2 tanda bintang. Semuanya memiliki 2 tanda bintang. Tanda bintang ini berarti terdapat korelasi antara variabel yang dihubungkan dengan taraf signifikansi